Saudara, Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Dompet masyarakat dan negara sama-sama kering. Kompas Bisnis, saudara, membahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat. Litbang Kompas kemarin mengeluarkan data kenaikan gaji pekerja yang seret. Hal ini membuat daya beli masyarakat tertahan. Di sisi lain, Indonesia juga terpukul dalam hal penerimaan pajak. Anjloknya sampai 41% di tahun fiskal pertama Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat dulu data berikutnya. Pertama nih, dalam 25 tahun terakhir, Indonesia jatuh dalam deflasi tahunan di bulan Februari. Di Desember 2024, saudara, ini masih inflasi secara tahunan di 1,57%. Januari 0,76% dan Februari minus 0,09%. Kata Badan Pusat Statistik, deflasi ini bukan karena penurunan daya beli, tapi karena pengaruh diskon tarif listrik sampai dengan 50%. Kita dengarkan pernyataan Kepala BPS berikut ini. Komoditas utama penyebab deflasi Februari 2025 adalah komoditas tarif listrik, daging ayam ras, bawang merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras. Untuk tarif listrik yang seperti tadi saya sampaikan, karena diskon listrik masih berlangsung di bulan Februari 2025 dan untuk pelanggan pasca bayar merasakan penurunan harga ataupun diskon tarif listrik ini pada bulan Februari untuk pembayaran tagihan listrik Januari 2025. Sementara itu, dengan adanya stabilisasi harga dan juga penyesuaian harga setelah peningkatan harga di beberapa bulan sebelumnya, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras mengalami penurunan harga. Sebagai informasi, tingkat deflasi pada tarif listrik adalah sebesar 21,30% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,67%. Kalau kata BPS, deflasinya karena diskon tarif listrik, tapi ada data lain yang menarik, saudara. Rasio tabungan masyarakat Indonesia pada Februari jatuh ke level terendah sejak pandemi. Rinciannya saat pandemi atau di April 2021 itu ada di 14,8%. Nah, tahun ini yang diharapkan ekonominya naik, rasio tabungan masyarakat jatuh ke 14,7%. Survei konsumen Bank Indonesia memang bilang di Februari ada kenaikan indeks pembelian barang tahan lama. Rasanya cukup sulit menerima bahwa pembelian meningkat ini karena perbaikan kemampuan masyarakat. Kalau tabungan mereka berkurang. Tidak masyarakat saja yang tidak punya uang, negara juga sedang seret pendapatan. Kita ke data selanjutnya. Nah, ini dari APBN kita yang beredar dan Kompas Bisnis terima, penerimaan pajak di Januari, saudara, atau tepatnya di tahun fiskal pertama Presiden Prabowo Subianto bekerja, ternyata jatuh dalam. Januari di tahun lalu penerimaan pajak Indonesia itu di 152,89 triliun rupiah. Januari tahun ini jatuh lebih dari 40% ke 88,89 triliun rupiah. Apa yang terjadi kalau masyarakat dan negara itu sama-sama dompetnya kering? Kompas Bisnis nanti akan tanya ke ekonom. Dan usai jeda, saudara, Kompas Bisnis akan kembali masih dengan ulasan mengenai penurunan daya beli masyarakat hingga berlanjutnya fenomena makan tabungan dan dampaknya ke dompet negara. Bersama ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Kembali lagi di Kompas Bisnis, saudara. Penghasilan masyarakat stagnan atau bahkan turun. Rasio tabungan masyarakat anjlok ke level terendah sejak pandemi. Januari, saudara, penerimaan pajak juga anjlok. Dompet masyarakat dan negara sama-sama kering. Bagaimana nasib ekonomi Indonesia? Kompas Bisnis akan tanya langsung ke ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Okta.
Mas Fitra, deflasi terjadi pertama dalam 25 tahun. Di saat bersamaan ada badai PHK, kemudian juga perlambatan pertumbuhan gaji. Tingkat inflasi tahunan juga terus turun selama setahun terakhir. Apakah situasi ini jadi tanda lesunya kondisi ekonomi? Iya Mbak Okta ya, jadi tergantung tanya ke siapa. Kalau tanya ke pemerintah, ya artinya pemerintah dalam hal ini pasti akan melihat nih dalam perspektif yang lebih positif. Yang pasti kita juga punya, saya juga melihat pandangan ke situ ya, karena kalau kelihat inflasi, kenapa itu terlalu rendah, bahkan di bulan Februari itu deflasi minus 0,09%, memang ada sumbangan dari sisi supply side. Supply side-nya itu disubsidi ya, bagaimana kemudian pemerintah selama 2 bulan berturut-turut, dari bulan Januari dan Februari, itu kemudian memberikan diskon tarif PLN. Dan pada akhirnya itu kalau kita lihat dari komponen inflasi kemarin, itu salah satu penyumbang deflasi terbesar gitu kan. Belum lagi ditambah dengan Januari Februari, memang itu adalah masa panen, sehingga memang secara alami itu memang menurunkan potensi harga-harga ya di bulan awal tahun ini. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita melihat dari sisi demand, nah ini kalau saya melihatnya sebagai pengamat, kecenderungannya adalah ya ada kelihatan tarikan demand-nya itu lebih kuat. Tarikan demand kemana? Kan harusnya menarik ke atas, tapi yang terjadi adalah ketarik ke bawah. Loh, apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat di Januari, Februari, atau bahkan dari bulan Desember, itu kan Desember ada Nataru, kemudian Januari, Februari adalah eh, konteks sebelum Ramadan yang seharusnya itu tinggi demand-nya, tapi ternyata yang terjadi adalah tidak seperti itu, demand suboptimal. Nah, salah satu cara melihatnya adalah di bulan Januari, ketika inflasi itu 0,76% secara year on year, itu konsensusnya, konsensus para ekonom itu meyakini bahwa di bulan Januari sebenarnya inflasi 1,8%. Loh, artinya itu kurang dari setengahnya. Yang kedua, di bulan Februari, harusnya Februari memang rendah ya, berdasarkan hitungan ekonomi. Konsensusnya itu menunjukkan 0,55%. Nah, padahal yang terjadi adalah deflasi, minus 0,09%. Artinya apa? Artinya mayoritas ekonom itu miss. Missnya kenapa? Karena menganggap bahwa tren seasonal di bulan Januari Februari harusnya mampu mengangkat demand lebih tinggi ya. Dan ketika itu tidak terjadi, maka semuanya miss, semuanya kaget. Akhirnya kita mengalami tren deflasi ya di bulan Februari yang merupakan pertama dari 25 tahun terakhir. Dan bahkan kalau kita cek di tahun lalu, data di Desember 1,57% year on year itu merupakan terendah semenjak tahun 1968. Sepertinya Kompas juga pernah mengulas ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari semua trajektori itu, sepertinya ya di satu sisi pemerintah berhasil kemudian melakukan intervensi harga ya dengan dari sisi supply side ya, mensubsidi konsumen 50% diskon PLN, kemudian mempertahankan panen supaya tidak terjadi seperti tahun lalu ya, ada efek dari kekeringan yang menjadikan panen itu tertunda. Sekarang tidak terjadi lagi, harvestnya itu di situ. Tapi di sisi yang lain harusnya dengan segala kelebihan itu demand-nya juga sebenarnya ngangkat, tapi yang terjadi tidak seperti itu ya, sebagaimana yang disampaikan Mbak Okta tadi. Oke, artinya ini kondisinya deflasinya semua begitu, Mas Fitra, karena di satu sisi ya kalau kita melihat bahwa ternyata daya beli masyarakat justru melemah di Januari dan Februari. Ya, jadi deflasi ya pada akhirnya kalau saya melihatnya bukan semu lagi, Mbak Okta, karena deflasi itu emang benar-benar menunjukkan bahwa terjadi pelambatan demand. Jadi sudah real bahwa demand kita memang sedang mengalami pelambatan yang cukup serius. Memang ada salah satu indikator lain ya, Mbak Okta ya. Kalau kita lihat inflasi itu kan ada 3 komponen ya. Komponen harga yang diatur, administered prices, kemudian ada komponen volatile goods, terus satu lagi adalah komponen inflasi inti. Volatile goods itu mampu untuk kemudian ditangani oleh pemerintah ya, panen dan segala macam. Administered prices ada satu harga PLN yang kemudian disubsidi. Itu dua yang menyumbang deflasi juga. Tapi di sisi yang lain kalau kita lihat dari core inflation, nah ini core inflation atau inflasi inti biasanya ini sebagai salah satu ukuran daya beli yang sebenar-benarnya. Nah, kalau untuk inflasi inti sebenarnya itu 2,48%, Mbak Okta. Artinya kalau dari sisi ini kelihatannya bahwa ya daya beli kita sebenarnya tidak terekam gitu kan. Cuma memang ada caveatnya. Cara melihatnya adalah di saat sebelum pandemi ya, antara tahun 2016 sampai tahun 2019 itu core inflation, inflasi inti 3,11% secara rata-rata kalau kita rata-ratakan di tahun itu. Setelah pandemi itu rata-rata inflasi inti 2,14%.
Artinya apa? Memang sebenarnya dari sisi core inflation pun itu sudah menunjukkan gejala pelambatan yang cukup serius begitu kan. Meskipun kalau kita lihat sekarang trennya memang agak membaik ya dari sebelumnya core inflation meningkat terus, tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan 5 tahun yang ke belakang, ini sebenarnya trajektorinya turun. Ditambah lagi Mbak Okta, ini salah satu hal yang mungkin menarik ya. Angka inflasi inti itu salah satunya juga dipicu oleh emas. Harga emas sekarang kan meningkat. Meningkatnya karena apa? Pertama, karena global economic condition yang tidak menentu, maka faktor risiko meningkat, permintaan emas dunia itu meningkat juga. Ya, China, Rusia juga kemudian membeli emas sebagai cara untuk retaliasi terhadap Amerika Serikat Oke. mempertahankan diri. Yang kedua adalah orang-orang kaya Indonesia itu sebenarnya melakukan aktivitas lindung nilai, lindung resiko di jangka pendek dengan membeli emas. Jadi sepertinya kalau itu tidak betul-betul menunjukkan daya beli. Sehingga kalau kita keluarkan emasnya di angka inflasi inti pun itu juga rendah. Nah, dengan segala indikator-indikator itu plus juga ditambah dengan kalau kita lihat kecenderungan ini ya, mobil mobil berkendaraan empat, Baik. roda empat itu turun penjualannya. Tapi di sisi yang lain Oke. angka motor naik. Kenapa? Karena orang itu down trading middle class-nya. Turun membeli yang lebih rendah. Oke, tadi kondisinya demandnya turun dan di saat yang sama Mas Fitra rasio tabungan masyarakat bulan Februari justru juga anjlok ke level terendah sejak 2021 hingga di bawah 15%. Ini apa sebetulnya artinya? Fenomena makan tabungan akan berlanjutkah? Apa konsekuensinya dari berlanjutnya fenomena makan tabungan itu? Iya, makan tabungan, ya kalau kita lihat di tahun 2019 ya, Mbak Okta ya, kalau kita lihat kan 98,8% rata-rata orang Indonesia itu eh, tabungannya di bawah 100 juta. Nah dari yang 100 di bawah 100 juta itu, mayoritas itu mengalami penurunan dari sebelumnya 3 juta ya di tahun 2019 menjadi 1,8 juta di bulan Desember, bahkan sampai bulan Februari itu turun lagi menurut datanya Kompas. Nah, apakah fenomena akan terus berlanjut? Ya masih kalau misalnya struktur middle class kita belum betul-betul meningkat. Karena sebagaimana yang kita lihat bahwa demand secara struktural terhambat dengan anjloknya middle class. 2019 jumlah middle class kita 57,3 juta. 2024 akhir itu jumlahnya tinggal 47,8 juta. Anjlok 9,5 juta orang. Dan oleh karenanya kita akan melihat bahwa tekanan ini masih akan terus berlanjut. Kecuali memang pemerintah dalam hal ini bisa mempush lebih tinggi lagi. Nah, salah satu hal yang bisa kita pelajari di tahun lalu, di tahun 2024 di kuartal satu, ketika tumbuh 5,11%, pushing spending itu dari sisi ke sektor konsumsi ya, secara umum ya. Nah, ini yang bisa kita harapkan juga terjadi di awal tahun ini. Cuma masalahnya kan dari sisi revenue ya, Mbak Okta tadi juga sudah menyampaikan, revenue kita juga sekarang anjlok. Kenapa? Karena permasalahan Cortex kemarin itu menjadikan dari revenue side ada sedikit penundaan ya. Jadi sehingga pada akhirnya kemampuan spendingnya juga terbatas gitu kan. Nah, kalau misalnya pemerintah mau menggesa di awal tahun ini, mungkin defisit di kuartal satu bisa jadi lebih besar lagi karena potensi penerimaannya bisa terhambat gitu. Nah, itu beberapa dinamika mungkin yang perlu kita perhatikan juga di kuartal pertama ini terutama. Oke, nah di saat yang bersamaan juga Mas Fitra, ini kan dompet masyarakat kering, daya beli masyarakatnya melemah tadi dikatakan. Sementara konsumsi rumah tangga kan tentu jadi andil tertinggi dalam komponen pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi juga penerimaan pajak anjlok 41% di Januari. Kondisi ini apakah mungkin pemerintah bisa capai target pertumbuhan ekonomi dan juga gimana nanti efeknya ke penerimaan negara? Iya, jadi kalau tahun lalu itu kalau kita lihat ya pertumbuhan ekonomi kita 5,03%, tapi pertumbuhan dari sektor konsumsi cuma 4,94% gitu kan. Berarti kita di drag down dari konsumsi yang memang secara natural itu sumbangannya paling tinggi. Nah, bagaimana di tahun ini? Nah, tahun ini tergantung salah satunya adalah dari sisi pemerintah juga bagaimana mempushnya. Tahun lalu pengeluaran pemerintah itu tinggi sekali dari sisi growth ya, 6,6%. Nah, mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini tidak lantas kemudian melakukan rem mendadak ya. Karena kalau menurut Inpres 1 2025 kemarin, efisiensi itu kan artinya mengubah alokasi anggaran dari yang sebelumnya tidak produktif menjadi yang lebih produktif. Nah, mudah-mudahan ini kalau misalnya anggaran dialihkan ke tempat yang lebih produktif, dampak pengganda ekonomi lebih tinggi, terutama dalam hal ini sektor konsumsi, mudah-mudahan bisa kemudian menggenjot pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama setidak-tidaknya, dan baru kemudian kita bisa melihat di kuartal-kuartal berikutnya. Oke, artinya ini juga butuh bagaimana peran pemerintah kalau tadi anggarannya bisa dialihkan ke yang lebih produktif, terutama ini diharapkan tidak lagi menambah beban masyarakat karena tadi dikatakan di mana turun, tapi di satu sisi kok ternyata posisinya
tabungan masyarakat juga ikut turun. Ini yang diharapkan jangan sampai masyarakat banyak-banyak tabungan lagi untuk bisa bertahan. Terima kasih Ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Fitra. Sama-sama.